Pembelajaran adalah proses interaksi peserta didik dengan pendidik dan sumber belajar pada suatu lingkungan belajar yang meliputi guru dan siswa yang saling bertukar informasi. Dalam proses pembelajaran terdapat berbagai tipe-tipe pembelajaran serta penyelesaian permasalahan proses pembelajaran. Berikut ini merupakan tayangan pendidik memahami tipe pembelajaran melalui konsep, tipe pembelajaran, dan karakteristik tipe pembelajaran. Mari kita simak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Adla Tiffany dari kelompok 6 bagian B ingin mempresentasikan tentang pendidik memahami tipe pembelajaran. Nah, yang pertama itu ada konsep tipe pembelajaran yang dimana konsep tersebut sangat penting dalam pembelajaran itu sendiri. Konsepnya itu sama dengan perencanaan. Nah, apabila tidak ada konsep dari pembelajaran tersebut, maka pembelajaran tersebut tidak akan mencapai tujuan yang diinginkan. Nah, yang kedua itu pendidik memahami perbedaan ciri tipe pembelajaran. Karakteristik tipe pembelajaran keterampilan berdasarkan tujuan penggunaannya yaitu untuk membina dan mengembangkan penguasaan keterampilan. Yang mana pendidik harus membuat peserta didiknya menguasai suatu keterampilan yang dipunyai peserta didik itu sendiri. Yang kedua itu berdasarkan peran pendidik dan peserta didik. Peran pendidik itu untuk menyiapkan tujuan belajar atau menyusun konsep tipe pembelajaran itu sendiri. Nah, peran peserta didik untuk mengikuti semua yang telah disiapkan oleh pendidik tersebut. Nah, yang ketiga itu berdasarkan kekuatan dan kelemahan. Kekuatannya itu sasarannya lebih jelas dan spesifik, kecepatan belajar dapat disesuaikan kemampuan. Yang kedua itu kelemahannya, kurang menekankan proses kognitif, kebutuhan sosial, dan perasaan peserta didik. Nah, yang keempat itu ada berdasarkan sumber belajar. Sumber belajarnya itu adalah alat tulis atau perkakas yang sesuai dengan keterampilan yang dipelajari oleh pendidik tersebut. Ada berdasarkan pendekatan kurikulum. Kurikulum itu untuk kepentingan hidup peserta didik yang dikembangkan oleh pendidik itu sendiri. Nah, berdasarkan evaluasinya, evaluasi terhadap proses, hasil, dan dampak pelajaran menggunakan penilaian penampilannya, yaitu jadi pendidik itu nantinya menilai semua kegiatan yang sudah dipelajari oleh peserta didik sendiri. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dimiati Wias Andita. Kali ini saya akan menjelaskan mengenai karakteristik tipe pembelajaran pengetahuan dan karakteristik tipe pembelajaran sikap. Karakteristik tipe pembelajaran pengetahuan yaitu pertama berdasarkan tujuan penggunaan, bertujuan untuk menyampaikan informasi tentang sesuatu yang terjadi. Kedua, berdasarkan peranan pendidik dan peserta didik. Peranan pendidik yaitu untuk menyusun dan menyajikan informasi secara visual, sedangkan peranan peserta didik melibatkan upaya kognitif secara visual. Ketiga, berdasarkan kekuatan dan kelemahan. Kekuatan tipe pembelajaran pengetahuan yaitu informasi secara menyeluruh, pembelajaran bervariasi dan dapat digunakan pada kelompok besar. Sedangkan kelemahannya kurang menekankan pada pemecahan masalah, kebutuhan dan perasaan kurang diperhatikan, dan peserta didik pasif dalam pembelajaran. Keempat, berdasarkan sumber belajar. Tipe pembelajaran pengetahuan memerlukan tersedianya sumber belajar, pandang dan dengar, atau audio dan visual. Yang kelima, berdasarkan pendekatan kurikulum. Tipe pembelajaran pengetahuan menggunakan pendekatan kurikulum untuk kehidupan. Yang keenam, berdasarkan evaluasi. Tipe pembelajaran pengetahuan menggunakan evaluasi terhadap proses dan hasil dengan melakukan tes pengetahuan. Selanjutnya, karakteristik tipe pembelajaran sikap, yaitu pertama, berdasarkan tujuan penggunaan, bertujuan untuk mengkaji pendapat, sikap, dan keyakinan peserta didik, serta mengembangkan kerjasama dengan kelompok. Kedua, berdasarkan
Peranan pendidik dan peserta didik. Peranan pendidik yaitu membentuk kelompok, mengembangkan instrumen pembelajaran, memonitor serta memfasilitasi komunikasi. Sedangkan peranan peserta didik melibatkan emosi pada level kognitif, mengungkapkan perasaan, dan aktif dalam mendengarkan pesan. Yang ketiga, berdasarkan kekuatan dan kelemahan. Kekuatan pada tipe pembelajaran sikap, yaitu peserta didik dapat mengungkapkan perasaan, menjalin kerjasama, dan terbentuknya komunikasi interaktif yang fleksibel. Sedangkan kelemahannya menimbulkan kemalasan, menghindari tanggung jawab, sikap apatis, tidak efektif, dan tidak terkontrol. Yang keempat, berdasarkan pendekatan kurikulum. Tipe pembelajaran pengetahuan menggunakan pendekatan difusi inovasi yang memerlukan sumber belajar seperti format, model yang relevan terhadap komunikasi. Yang kelima, berdasarkan evaluasi. Tipe pembelajaran sikap menggunakan evaluasi terhadap proses dan hasil dengan tes sikap atau performasi. Sekian penjelasan mengenai karakteristik tipe pembelajaran pengetahuan dan sikap. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Rafi Zidni. Saya dari kelas Pendidikan Masyarakat 4C, dan saya di sini ingin menjelaskan bagaimana pendidik memahami perbedaan ciri tipe pembelajaran. Yang pertama itu ada berdasarkan tujuan penggunaan, mengidentifikasikan dan merumuskan serta mengambil sebuah keputusan. Lalu beranjak kepada berdasarkan peranan pendidik dan peserta didik. Peran pendidik menjelaskan teknik pemecahan masalah dan mempraktekkan permasalahannya. Yang kedua itu ada peran peserta didik berpartisipasi dalam memilih, menggunakan, dan memonitor pada pemecahan suatu masalah. Lalu ada berdasarkan kekuatan dan kelemahan. Kekuatannya dapat menimbulkan tantangan dalam proses diskusi, mencari solusi, dan memberi kesempatan. Lalu yang kedua itu ada kelemahannya. Peserta didik cepat frustasi, tidak sabar, dan ingin cepat menghindari proses pembelajaran. Lalu kita beranjak ke karakteristik tipe pembelajaran pemecahan masalah. Ada berdasarkan sumber belajar peristiwa atau keadaan yang mengandung masalah serta alat-alat pembelajaran dengan relevan dan pemecahan masalah. Lalu ada berdasarkan pendekatan kurikulum. Kurikulum berdasarkan pendekatan kurikulum untuk perbaikan atau pembentukan kembali. Lalu yang selanjutnya itu ada berdasarkan evaluasi. Evaluasi proses, hasil, dan dampak dapat menggunakan gabungan instrumen penilaian penampilan, sikap, pengetahuan, dan keterampilan. Lalu kita masuk ke bagian berikutnya, yaitu pendidikan. Bagaimana cara pendidik memahami perbedaan ciri tipe pembelajaran. Yang pertama itu ada berdasarkan tujuan penggunaan. Jika berdasarkan tujuan penggunaan, untuk membina dan mengembangkan keterlibatan peserta didik. Lalu berdasarkan peranan pendidik dan peserta didik. Yang pertama itu peran pendidik menciptakan situasi yang kondusif, memberi fasilitas. Peran peserta didik melibatkan diri secara optimal, bekerja sama dan bersedia untuk berbagi perasaan dan pengalaman. Lalu ada berdasarkan kekuatan dan kelemahan. 1. Kekuatannya mendorong peserta didik mementingkan kompetensi perorangan untuk dapat berkooperasi dalam kelompok. Lalu yang kedua ada kelemahannya waktu relatif lama dan pendidik tidak dapat mengontrol peserta didik, dan peserta yang kuat cenderung akan mendominasi. Lalu yang terakhir itu ada karakteristik tipe pembelajaran partisipatif. Yang pertama itu ada berdasarkan sumber belajar, kegiatan menunjang pembelajaran melalui tindakan bersama seperti kajian tindak, pemecahan masalah, kritis, dan situasi hipotesis. Lalu ada berdasarkan pendekatan kurikulum, hipotesis. Lalu ada berdasarkan pendekatan kurikulum. Kurikulum berdasarkan pendekatan perbaikan atau pembentukan kembali masyarakat. Lalu yang terakhir itu kita masuk kepada berdasarkan evaluasi. Evaluasi proses, hasil, dan dampak pembelajaran menggunakan gabungan instrumen penilaian penampilan, sikap, pengetahuan, dan keterampilan.
Jadi semua aspek memiliki kelebihan dan kekurangan yang harus ditanggung oleh peserta didik dan oleh pendidik. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.